Selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Mojosongo. Apa kabarmu? Sehat? Sudah merasa bosan di rumah? Mungkin banyak tugas-tugas dari sekolah, tetapi kakak berharap itu tidak mengurangi sukacita kita ketika kita hari ini akan bersama-sama beribadah dengan teman-teman di dalam sekolah minggu. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kemurahan-Mu, Engkau mengumpulkan kami di dalam sekolah minggu, walaupun kami terpisah jarak, tetapi hati kami tetap satu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk waktu-waktu yang sudah kami lalui bersama dengan keluarga di rumah. Daerah itu menolong kami untuk semakin mengasihi keluarga kami. Kalau hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menuntun kami, memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagaimana adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan pada hari ini? Kita akan mulai dengan bersama-sama, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria, nanti dilanjutkan dengan Hatiku Penuh Nyanyian. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda darah yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Bagaimana adik-adik, sudah bersuka cita seperti syair yang kita nyanyikan di dalam lagu tadi? Nah, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena memang Allah kita layak dipuji karena kebesarannya, karena kemuliaannya. Nah, Allah suka kita memuji Tuhan dan Dia hadir di tengah-tengah pujian kita. Untuk itu, kita memuji Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh dengan setengah hati. Nah, kita akan lanjutkan pujian kita dengan menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara, dilanjutkan dengan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tanda, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik menyiapkan hati, pikiran, kita fokus
mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Yanitra. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana hari ini? Luar biasa ya. Semua sudah memuji Tuhan, sudah menyanyi dengan sukacita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan baca dalam Matius 9 ayat 35, kemudian kita lanjutkan Matius 10 ayat 8. Nah, di Alkitab diceritakan tentang Tuhan Yesus sehari-harinya itu sering apa ya? Menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, dan lain-lain. Nah, Bu Yoyon punya cerita satu. Ya, adik-adik siap mendengarkan? Suatu hari di sebuah hutan ada 4 binatang yang tinggal bersama. Mereka berteman akrab. Satu namanya Cici. Cici ini adalah seekor kelinci. Kemudian Sangsang, seekor musang. Satunya lagi adalah Dak-dak, seekor landak. Dan Kus-kus, seekor tikus. Mereka ini janjian mau main ke tempat Kus-kus. Mereka ceritanya mau makan bareng karena Kus-kus bikin roti yang enak sekali. Wah, mereka bertiga semangat berangkat ke tempat Kus-kus. Wah, sedang asik-asiknya ngobrol. Kemudian rotinya udah jadi, baunya enak sekali. Tiba-tiba ada sesuatu turun dari atas. Tambah lama, tambah sering, dan basah. Apa ya itu ya? Iya, benar sekali. Hujan turun. Pertama tidak begitu lebat. Tahu-tahu agak deras. Tambah deras. Wah, mereka langsung kalang kabut. Berpamitan ke Kus-kus, mau pulang ke rumah masing-masing. Wah, Kus-kusnya juga langsung masuk rumah. Rotinya tidak habis, tidak termakan ya. Tahu-tahu hujannya tambah deras, deras sekali. Dan akhirnya apa adik-adik? Betul, banjir. Kus-kus naik ke atap rumahnya. Banjirnya tambah tinggi sampai Kus-kus naik ke atas atap yang paling tinggi. Kemudian Kus-kus teriak-teriak, "Hei, tolong, tolong!" Teman-temannya di rumah masing-masing mendengarkan. Sepertinya Kus-kus kok teriak-teriak. Ada apa ya? Kemudian mereka, meskipun masih hujan, mereka lanjut langsung, ayo, kita ke tempat Kus-kus, hujan-hujan, nggak apa-apa. Mereka langsung datang ke tempat Kus-kus, dibantu dengan satu teman mereka yang baru, Kungkong, seekor kodok. Wah, mereka tahu ini rumah Kus-kus terkepung banjir karena airnya tidak bisa mengalir, teman-teman. Akhirnya mereka langsung menggali tanah-tanah di sekitar itu. Kus-kusnya sudah ketakutan di ujung atap itu. Sambil, kalian ngapain? Tenang aja, Kus, kami bantu kamu. Tenang di situ ya, tolong ya. Akhirnya 4 hewan tadi, kelinci, landak, kemudian siapa ya tadi ya? Musang dan juga
Si kodok berhasil membuat lubang-lubang di tanah. Kok dibuat lubang? Iya, supaya airnya itu tidak mengepung rumahnya Kuskus, tapi bisa mengalir. Lama-lama hujannya reda, airnya juga sudah mulai hilang. Airnya terserap oleh tanah-tanah itu. Nah, akhirnya Kuskus bisa selamat dari banjir. Tapi tiba-tiba Kuskus nangis. Loh, ada apa lagi ya kok Kuskus nangis? Tadi sudah ditolong, sudah selamat dari banjir. Kok nangis lagi? Ternyata rumahnya hancur. Kuskus nggak punya rumah. Kuskus bilang, aduh aku selamat dari banjir, tapi aku nggak bisa bobo, nggak bisa mengerjakan apapun, rumahku hancur. Bener adik-adik, rumah Kuskus tuh dari kayu, rusak berantakan, nggak ada sisanya kecuali tiang di rumahnya. Terus teman-teman ikut sedih, tapi tiba-tiba mereka berinisiatif berpikir, kita bisa loh kalau tadi tolong Kuskus airnya hilang, sekarang kita akan tolong Kuskus membangun rumah. Oh iya ya, bener juga ya. Yuk kita sama-sama yuk saling bantu. Akhirnya mereka mengumpulkan alat-alat yang ada di sekitar mereka. Ada yang membawa batu bata, ada yang menggali tanahnya, ada yang menyampur semennya. Semua dilakukan bersama-sama dan dengan sukacita. Singkat cerita, rumah itu jadi. Nah, Kuskus bahagia sekali. Rumahnya jadi bagus adik-adik. Kuskus sangat senang sekali dan berterima kasih kepada teman-teman. Nah, dari cerita di atas, kalau tadi kita sempat membaca Matius 9 yang sudah dibaca adik-adik di rumah, itu menceritakan bagaimana Yesus itu ternyata tidak hanya memberitakan Injil saja, tetapi Yesus juga berkeliling dari desa ke desa, menolong orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Seperti apa contohnya? Menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang-orang, kemudian menghibur hati yang sedih, membangkitkan orang mati, banyak lagi yang dilakukan Yesus. Nah, dalam kehidupan kita, apalagi kita harus tetap tinggal di rumah ya, sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tetap melayani orang-orang di sekitar kita. Siapa sih yang di sekitar kita itu? Nggak usah jauh-jauh adik-adik. Ada kakak kita, ada adik kita, ada mama, ada papa. Banyak hal yang kita bisa membantu mereka, melayani mereka. Nah, adik-adik siap seperti Tuhan Yesus? Memberitakan kabar baik melalui pelayanan. Siap ya? Minggu ini kita diingatkan untuk melayani orang-orang di rumah kita. Tetaplah melayani meskipun kita hanya di rumah saja. Kalau ingin menghibur nenek atau kakek, telepon mereka. Oke adik-adik, layani mereka dengan menelpon mereka. Menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.